Iya, iya, makanya itu dia. Ya, itu. Nah, ini yang disayangkan ya, bahwa ya kalau mungkin di era demokrasi parlementer dulu kan jelas ya ada kelompok nasionalis, Soekarno. Walaupun bisa juga berkoalisi kan kalau iya, itu iya. ya. Soekarno, kemudian ada kelompok Islam, Masyumi, Nahdlatul Ulama juga. Kemudian ada kelompok sosialis juga, walaupun sangat kecil suaranya gitu ya. PSI tapi bukan Partai Solidaritas Indonesia ya. Partai Sosialis Indonesia pada waktu itu. Nah, itu kan ideologi dan platformnya jelas ya. Tapi kalau ada yang menyoroti gini Mas, ini ada yang beranggapan bahwa dengan bergabungnya Anies dengan Muhaimin itu menggambarkan seperti Masyumi ya, bayangannya lah gitu, Masyumi karena ini dari unsur NU itu Muhaimin, terus kemudian dari unsur Masyuminya yang ini dari kalangan modernis itu kan ya Anies gitu. Nah, terus kalau seandainya sekarang ini nanti bergabung dengan PDIP, itu mirip dengan ketika Pak Prawoto dengan Pak Wilopo ketika membangun membangun kabinet pasca pemilu 55. Itu kan koalisinya antara PNI dengan Masyumi. Iya, iya. Nah, bisa juga. Ada yang menggambarkan seperti itu. Jadi ini kembali ke pandangan lama bahwa ya kalangan nasionalis dan kalangan Islam itu bisa mendekat gitu. Iya, iya. Nah, semacam itu. Ya bisa juga dibaca, tapi masalahnya suara NU itu kan sangat kompleks ya Mas. Ya, sekarang ini kompleks. Ya sekarang kan bahkan ada rumor Yahya Stakuf kan memberi tekanan ya, memberi tekanan kepada para pengurus daerah NU yang pro Anies kan, ataupun pro 03 gitu ya. Jadi itu bisa dibaca secara implisit mendukung paslon 02. Jadi memang suara NU ini suara yang besar, 100 juta jadi rebutan pengikut, jadi rebutan, tapi jadinya kompleks gitu ya untuk membacanya karena banyak yang mengklaim. Kemarin juga ada Mbak Yeni kan yang di posisi 03 itu kan juga memberikan untuk kemungkinan koalisi 1 dan 3 itu suatu hal yang memungkinkan. Ini dari faksi NU yang lain kan. Ya mungkin kita kembali lagi ke topik ke debat kelima nanti ya Mas Hannibal ya. Saya rasa ini menarik. Tema yang akan dibahas terkait dengan pendidikan, kesejahteraan sosial, kemudian ada juga teknologi informasi ya kalau nggak salah itu. Kemudian ada kesehatan gitu ya. Kemudian ada digital juga. Nah ini kan sebenarnya mungkin kalau menurut yang saya baca ini merupakan isu-isu unggulan dari Anies Baswedan ya, Anies Baswedan. Karena pertama kenapa? Karena dia adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia juga sebelumnya menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina. Kemudian dia juga menjabat sebagai Gubernur DKI. Jadi secara operasional dia paham program-program kesejahteraan sosial, program-program pendidikan di level daerah. Kemudian ini juga bisa dikatakan menjadi kekuatan Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo kan pernah menjadi gubernur 2 periode. Nah tentu saja kebijakan kesejahteraan sosial, kemudian juga kebijakan pendidikan di Jawa Tengah itu kan di bawah ranah otoritas beliau gitu. Dan yang menarik Pak Prabowo itu tidak pernah in charge pada kebijakan kesejahteraan sosial maupun pendidikan gitu. Jadi ini menjadi PR besar bagi tim suksesnya Pak Prabowo ya, supaya Pak Prabowo benar-benar menguasai isu ini karena pengalaman prakteknya beliau pada dasarnya hampir tidak ada ya. Dia sebagai Menteri Pertahanan lah. Sebagai Menteri Pertahanan gitu kan. Menteri Pertahanan kan fokusnya pada pertahanan, kemudian karir militernya dia dari bawah ya, Kopassus, kemudian Pangkostrat. Nah, itu kan fokusnya benar-benar pada kebijakan ketahanan dan militer gitu. Jadi saya rasa itu mungkin yang menjadi kerja keras timnya dan harus bisa meyakinkan Mas Bowo untuk harus menguasai itu. Kemudian kira-kira ada insight info nggak? Kira-kira tim persiapannya masih sama atau ada yang baru atau bagaimana? Jadi saya belum tahu secara ini secara detailnya seperti apa. Tapi kalau yang
ini kan spesifik, bukan hal yang pertahanan. Jadi mungkin ada tim-tim baru yang dimasukkan ke situ. Nah, kalau yang debat yang lalu tim pertahanannya sudah menyiapkan sejak H-5 dan tampaknya kurang dikuasai oleh Pak Prabowo ya. Sekarang ini harus kerja keras benar untuk memberikan input, memberikan masukan apa saja yang perlu dan menguasainya. Iya, saya rasa ini juga menarik bahwa ini kebijakan yang manfaatnya terasa langsung ke masyarakat kesehatan, kesejahteraan sosial, kemudian pendidikan ya. Misalnya isu yang mungkin menarik dibahas terkait dengan program Kartu Indonesia Sehat di bawah Pak Jokowi itu kan sebenarnya juga mengacu pada program BPJS juga ya. BPJS yang sebenarnya pada waktu itu diinisiasi di era Pak Presiden SBY. Nah itu kan menarik tuh menjadi bahan perdebatan kan karena mungkin beberapa tahun yang lalu kita pernah dengar BPJS terus menerus mengalami defisit keuangan. Nah ini kan menjadi perdebatan yang menarik bagaimana menambal defisit tersebut supaya program kesejahteraan kesehatan itu sustain gitu. Sama saya ada laporan dari kawan-kawan yang memantau soal kartu-kartuan nih. Ini juga di masa baik yang 2014 sampai 2019 sampai sekarang ini kartu-kartu ini banyak yang masih tidak sampai pada tujuan. Ini juga yang perlu kita perbaiki lah tentunya. Bagaimana sebaiknya bahwa kartu itu oke, bagus lah dampaknya ke masyarakat ada, tapi kemudian jangan sampai keluar dari tujuan semula gitu. Itu yang kita. Iya. Dan mungkin juga digitalisasi ini menarik ya. Di era sekarang adanya generative artificial intelligence, kemudian digitalisasi di sektor swasta yang begitu maju, progresif. Nah, birokrasi Indonesia kan di berbagai macam peringkat masih kurang kompetitif ya. Betul. Apalagi hari ini juga, bukan hari ini, kemarin indeks perception corruption Indonesia itu stagnan. Ya, dari Transparansi Internasional ya. Jadi nilai skornya tetap 34 tapi rankingnya turun dari 110 ke 115. Nah, itu bisa dibaca sebagai Indonesia dalam hal penyediaan investment climate itu masih rentan korupsi karena nilainya masih sangat rendah. Seperti yang dibilang Ketua PPATK kemarin kan, angkanya masih cukup besar, 36% itu menyeleweng. Iya. Nah, menurut Mas Hannibal, siapa nih yang akan menang di debat kelima nih? Saya belum bisa memastikan ya, tapi ya itu tadi udah disampaikan Mas Wisnu. Ini banyak orang yang menganggap ini bidangnya Anies Baswedan dan juga Ganjar gitu. Nah, tinggal ya apakah gimmicknya akan seperti yang dua debat terakhir ini, yang debat presiden maupun debat wakil presiden, atau seperti apa? Karena itulah yang kemudian tampaknya bagi penonton, bagi masyarakat kita itu kan tampilan di layar, tampilan di panggung itu kan juga menentukan kesenangan mereka terhadap si calon. Iya, jadi ya menurut saya benar juga Mas Hannibal ya. Jadi untuk debat kali ini memang posisi Anies dan Ganjar itu unggul. Ya di atas kertas unggul ya, karena dari segi pengalaman, dari segi penguasaan konsep, itu di berbagai kampanye, di berbagai debat yang tidak resmi, itu kan mereka sangat articulate ya, menyampaikan berbagai macam program pendidikan, program kesejahteraan sosial. Tapi memang yang menjadi tantangannya adalah bagaimana delivery-nya nih. Jangan sampai nanti ada kesan ngebully lagi part 2. Ngebully part 2 ya. Karena ya itu tadi, kalau mengacu pada survei indikatornya Burhan Muhtadi kan menunjukkan bahwa ketidaksukaan dari kedua kandidat itu menjadi tinggi. Nah ini yang harus di-manage oleh tim sukses Pak Anies dan Pak Ganjar. Supaya hati-hati ya, dari segi substansi menang, tetapi
Kalau dari segi delivery mereka terlepas kontrol, seperti memberi nilai 11 dari 100. Nah itu kan suatu yang blunder yang tidak perlu, yang sangat disayangkan ya. Padahal dari segi substansi sebenarnya Pak Anies dan Pak Ganjar unggul. Jadi selain substansi, delivery juga harus diperhatikan. Demikian pemirsa diskusi kita hari ini. Tentu saja kita sangat menantikan debat Capres kelima yang berlangsung pada tanggal 4 Februari. Jangan lupa untuk subscribe Cakep di channel TV One News di YouTube. Sampai jumpa lagi pemirsa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.